Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat pembelajar sekalian, anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ridwan. Jadi, pada video kita kali ini kita akan membahas salah satu materi dari sosiologi, yakni tentang ketimpangan sosial, ya. Jadi, sebagai pengantar di sekitar kita, ya, di kehidupan di masyarakat itu ada sekelompok orang yang dapat menikmati fasilitas-fasilitas mewah, ya, seperti memiliki rumah yang mewah, rumah yang megah, ya, bahkan bisa memiliki sebuah hotel atau gedung-gedung yang tinggi. Sementara sebagian lagi, ya, ada orang yang hidup dalam kondisi miskin, ya, tinggal di pemukiman-pemukiman kumuh, ya, dan bahkan ada yang mengalami tunawisma, ya. Tunawisma itu berarti orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Ya, inilah yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yakni tentang kondisi yang timpang, ya, ketimpangan. Nah, adapun poin-poin yang kita akan bahas pada materi ini, yang pertama adalah kita akan memahami apa itu ketimpangan, kemudian bagaimana bentuk-bentuk dari ketimpangan menurut para ahli, serta apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Jadi materi ini sebenarnya juga termasuk ke dalam pembahasan konsep kajian sosiologi makro, ya, yang melihat fenomena masyarakat secara luas, bahkan di dunia internasional. Baik anakku sekalian, sebagai awal, ya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu ketimpangan, ya. Jadi secara etimologinya berasal dari kata timpang. Timpang itu artinya sesuatu yang tidak seimbang atau perbedaan yang terlalu mencolok, ya, serta adanya jurang pemisah antara suatu kelompok, ya, di masyarakat dengan kelompok yang lain, ataukah individu yang satu dengan individu yang lain. Jadi yang timpang di sini yang dilihat adalah relasi antar individu atau antar kelompok, ya. Jadi hubungan dari keduanya ternyata ada kondisi yang diantaranya itu ada jurang pemisah, ya, terlalu kontras, ya, terlalu berbeda. Nah, apa yang berbeda itu menurut Naido dan Wills, ketimpangan adalah perbedaan-perbedaan dalam hal pemasukan, ya, income. Jadi ada orang yang income-nya luar biasa, ya, bahkan mungkin miliaran per bulannya, tapi ada juga yang sekelompok orang yang income-nya jauh di bawah rata-rata, ya, atau bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sebulan. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat kontras terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, oh maaf, ini daya maksudnya. Jadi yang kedua adalah perbedaan dalam sumber daya, ya, kata Naido dan Wills. Jadi sumber daya itu adalah kepemilikan aset-aset produksi, ya, kemudian kepemilikan harta, juga bisa kita lihat di masyarakat itu sangat terjadi perbedaan. Jadi ada orang yang luar biasa gede, ya, luar biasa besar di bank-bank, di berbagai bank, sementara ada orang yang buku rekening pun tidak dimiliki, gitu, ya. Oke, baik. Berikutnya adalah perbedaan dalam hal kekuasaan. Jadi kekuasaan dilihat di sini sebagai power atau wewenang, ya, dalam mengendalikan orang lain di masyarakat. Ya, jadi ada sekelompok orang yang dengan mudahnya memiliki kekuasaan di masyarakat, apalagi didukung oleh dua tadi ini sebelumnya, dan juga yang lain tidak memiliki power sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah status, ya, status di dalam dan antara masyarakat. Jadi ada sekelompok orang yang memiliki status yang apalagi memiliki keistimewaan, ya, status yang tinggi di masyarakat, misalkan sebagai golongan kelas atas, dan yang lain menjadi statusnya sebagai golongan kelas bawah, ya. Didefinisikan oleh Naido untuk melihat
ya untuk mengukur ya seperti apa ketimpangan itu. Jadi bisa kita lihat dari empat apalagi empat kategori ini ya yang disampaikan oleh Naido dan Wills. Nah, mengapa terjadi ketimpangan? Jadi Jonathan Houghton itu melihat ketimpangan itu sebagai bentuk ketidakadilan ya. Jadi tidak adil artinya ada sesuatu yang tidak bagus porsinya di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi dalam proses pembangunan. Jadi mungkin ada yang apalagi dalam pembangunan itu ternyata tidak merata secara adil. Ada daerah yang luar biasa dibangun dengan sedemikian digenjot dengan sedemikian apalagi bagusnya dengan banyak program-program pembangunan infrastruktur, tapi ada daerah yang tidak sama sekali. Nah, di sini mungkin dilihat sebagai ketidakadilan karena ada daerah yang tidak sama sekali ada sentuhan-sentuhan pembangunan di dalamnya. Jadi ini yang kita pahami tentang ketimpangan, yaitu sebuah kondisi perbedaan yang mencolok di masyarakat, ketidakseimbangan, apalagi dalam empat hal ini, ya. Kemudian apalagi diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pembangunan. Oke, mudah-mudahan kita bisa memahami. Berikutnya adalah bentuk-bentuk ketimpangan ya. Jadi bagaimana contoh atau bentuk-bentuk ketimpangan menurut Andrinov A. Chaniago ada 6 bentuk ketimpangan. Yang pertama adalah ketimpangan pengembangan diri manusia ya. Jadi bisa kita kaitkan misalkan dalam hal pendidikan. Ada sekelompok orang yang bisa dengan mudahnya ya meraih pendidikan dari sarjana ya, bahkan magister, bahkan sampai program S3 ya, doktoral, dan bahkan mendapatkan bantuan ya dari pemerintah, beasiswa untuk ke luar negeri misalkan kuliah. Sementara ya sebagian yang lain itu jangankan untuk kuliah, bahkan sampai tamat SMA pun tidak mengenyam yang namanya pendidikan. Jadi ini ada ketimpangan ya di masyarakat tentang dalam hal pengembangan diri manusia. Kemudian yang kedua, ketimpangan antara desa dan kota. Ya, jadi ini juga bisa kita lihat bahwa di kota-kota ya itu pembangunannya luar biasa, pembangunan infrastrukturnya luar biasa. Bahkan apalagi malam pun kayak siang kalau di kota gitu ya. Jadi keramaian, semua fasilitas apalagi ada di kota. Sementara di desa-desa ya, jangankan misalkan kita melihat fasilitas hiburan, listrik pun belum semua desa-desa di Indonesia ini apalagi sudah ada ya. Jadi kalau kita lihat di internet itu ada 433 desa di Indonesia ini yang belum masuk listrik di sana. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Di kota-kota besar di setiap provinsi itu luar biasa pembangunan infrastrukturnya. Sementara di desa ya jangankan yang lain, listrik saja sebagai cahaya di malam hari untuk misalkan orang desa itu tidak ada ya. Mereka harus menggunakan hal-hal yang lain. Baik, berikutnya ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Ini bisa kita ambil contoh misalkan dalam sebuah kabupaten, ya ada di ibu kota kecamatan, ya misalnya di ibu kota kabupaten, kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten itu luar biasa pembangunannya, misalkan pembangunan jalanannya ya semua jalanan sudah diaspal ya, lorong-lorong bahkan sudah dibeton, tapi di subwilayah di kecamatan yang lain yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten itu apalagi jalankan jalanan yang diaspal ya, bahkan jalanannya pun berlumpur ya, bahkan pengerasan pun tidak ada ya. Ada beberapa daerah di Indonesia ini yang luar biasa sangat parah ya, masih susah untuk diakses
apalagi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi ini bisa kita lihat juga sebagai adanya ketimpangan antar wilayah dan sub wilayah. Oke. Kemudian ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat ya kehidupan di masyarakat kita di Indonesia ini, itu ada golongan tertentu yang luar biasa menguasai bisnis ya perekonomian di masyarakat, misalkan menguasai perdagangan emas ya, menguasai bisnis perhotelan ya dan sebagainya, sementara golongan lain tidak punya akses untuk itu ya. Jadi ada ketimpangan antara suatu golongan dengan golongan yang lain di masyarakat. Bisa juga misalnya kita lihat dari unsur primordial, misalkan ada kelompok suku tertentu yang apalagi mendominasi ya kekuasaan di suatu institusi ya. Sementara golongan suku yang lain itu ya tidak diberi kesempatan. Jadi ada ketimpangan terjadi di sini. Kemudian yang berikutnya adalah ketimpangan penyebaran aset ya. Jadi ini aset-aset apalagi produksi ya sumber daya ekonomi yang bisa digunakan oleh orang-orang di masyarakat. Misalkan kalau kita lihat di kehidupan kita di masyarakat ini, itu ada sekelompok pengusaha ya yang dengan mudahnya mendapatkan proyek-proyek besar ya dari pemerintah. Sementara industri-industri kecil ya kurang menjadi perhatian ya, sehingga yang pengusaha kaya ini menjadi semakin kaya karena mendapatkan aset proyek dari pemerintah itu luar biasa besar. Sementara yang lain industri-industri rumahan ya, industri-industri kecil itu tidak diberi kesempatan. Nah, inilah bisa juga mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam hal penyebaran aset. Kemudian yang terakhir, ketimpangan antar sektor ekonomi ya. Jadi sektor ekonomi itu ada pertambangan, industri, kemudian ada pertanian, perkebunan ya, perikanan. Bisa juga di sini ada ketimpangan antar sektor ya. Jadi antar sektor itu maksudnya pemerintah lebih memperhatikan misalkan sektor industri atau sektor pertambangan, dan akhirnya sektor yang lain tidak terlalu diberdayakan ya oleh pemerintah. Jadi misalkan sektor perkebunan tidak terlalu dilihat, padahal bisa juga menjadi masyarakat untuk menjadi lebih sejahtera ya di masyarakat. Tapi kalau tidak ada perhatian, hanya satu sektor saja yang lebih diperhatikan, maka ini yang bisa apalagi mengakibatkan ketimpangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa kita lihat nanti contoh-contoh realnya lewat referensi yang ada di internet. Baik, yang terakhir adalah apa sih yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di masyarakat. Kalau kita lihat dari referensi yang ada, itu ada karena faktor struktural dan ada karena faktor kultural. Ya, jadi kalau faktor struktural itu adalah sesuatu yang di luar dari diri kita ya sebagai individu. Ya, jadi apa yang di luar diri kita yang susah untuk kita kontrol, yakni adalah aturan-aturan ya, kebijakan-kebijakan yang tentunya dikeluarkan oleh orang yang memiliki posisi kewenangan ya, birokrat ya, birokrat dalam pemerintahan atau apalagi birokrat dalam masyarakat yang bisa mengambil sebuah kewenangan kebijakan untuk melakukan apalagi program-program pembangunan misalkan ya. Jadi kenapa terjadi ketimpangan? Karena aturan-aturan ini yang dibuat oleh apalagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh orang yang berwenang, birokrat yang berwenang ini, ternyata ya itu tadi seperti yang definisikan di awal, ada ketidakadilan ya, ketidakmerataan dari berbagai unsur tadi ya, dari berbagai bentuk-bentuknya, misalkan dalam hal pendidikan, dalam sektor ekonomi ya, antara desa dengan kota, itu kebijakan yang diambil itu tidak apalagi
memperlihatkan keadilan bagi semua kelompok, bagi semua wilayah ya, masyarakat yang ada misalkan di negara kita. Nah, inilah yang dilihat sebagai penyebab struktural ya. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini yang punya kewenangan untuk itu kurang merata ya, pembangunannya tidak merata, makanya terjadilah ketimpangan. Jadi ini di luar dari diri kita sebagai individu. Nah, tapi kemudian ada juga ya faktor kultural ya. Faktor kultural itu walaupun mungkin sudah bagus program dari pemerintah ya untuk memberdayakan setiap kelompok, setiap individu di masyarakat, tapi kelompok dan di individu ini punya nilai-nilai budaya, nilai-nilai kultural yang mungkin subbudaya menyimpang dalam, misalkan budaya malas. Jadi sekelompok anak muda ingin diberdayakan, diberi program, ingin disekolahkan, misalkan diberi beasiswa, tapi ya mereka malas ya. Malamnya menjadi siang, hanya fokus bersenang-senang di malam hari. Kemudian siangnya ya jadi malam gitu ya, hanya tertidur di siang hari. Nah, ini bisa menjadi faktor kultural karena adanya subbudaya menyimpang yang yang menghambat kemajuan setiap individu dan kelompok di masyarakat. Ya, jadi bahkan ada juga nilai-nilai budaya di masyarakat karena misalkan memiliki kajian tarekat tertentu, sehingga apalagi walaupun diberi program pemberdayaan tapi mereka sudah merasa cukup ya. Jadi sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak ingin keluar dari aktivitas kesehariannya ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu yang menyebabkan ketimpangan sosial. Oke, sudah 17 menit. Mohon maaf jika kepanjangan. Jadi inilah pembahasan kita tentang ketimpangan sosial. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut berdiskusi di live di Google Meet. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.